PSI sindir Anies ngutang buat Formula E, batalkan anggaran normalisasi sungai, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Kejanggalan demi kejanggalan terkait Formula E terus terkuak. Salah satunya adalah informasi yang cukup mengejutkan termasuk saya sendiri. Anies disebut pernah memberikan surat kuasa kepada Kepala Dispora Ahmad Firdaus untuk meminjam uang pembayaran komitmen fee ke Bank DKI. Surat kuasa nomor 747-072.26 yang ditandatangani Kepala Dispora DKI Jakarta dan Anies di atas materai tempel Rp6.000 itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak. Akhirnya informasi ini valid dan bukan sekedar dugaan semata. Luar biasa sekali memang Anies ini. Lihat jelas betapa parahnya ambisinya hingga memaksakan diri meminjam uang demi memuluskan nafsunya menyelenggarakan Formula E. Menggunakan anggaran saja sudah tidak etis, apalagi di saat pandemi. Ini malah meminjam uang dari bank untuk balapan yang tak populer dan tidak mendesak. Ini lebih dari keterlaluan. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 10 juta pound sterling atau sekitar 180 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Anggara Wijitra Sastro Amijoyo, menyoroti kebijakan Anies yang berhutang untuk membayar komitmen fee Formula E pada tahun 2019. Pada saat yang sama, Anies disebut membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai 160 miliar rupiah dengan alasan defisit anggaran. Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir, kata Anggara. Pada akhir 2019, Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta sudah siap membayar 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejantan Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balikambang. Hanya tinggal menunggu keputusan gubernur soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut. Tapi pembebasan lahan akhirnya dibatalkan, seluruhnya dengan dalih defisit anggaran. Artinya Anies lebih mementingkan Formula E dibandingkan mengatasi banjir. Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung 160 miliar rupiah malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies ini lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir, katanya. Kenapa Anies begitu tega melakukan itu? Apakah demi prestasi politiknya kelak? Atau karena ingin memuaskan hasrat orang-orang di balik Formula E? Inikah keberpihakan kepada rakyat yang sering digaungkan oleh Anies? Memprioritaskan Formula E sampai bela-belain meminjam uang dari bank ketimbang lebih memperhatikan nasib banyak warga yang bisa diselamatkan lewat normalisasi sungai. Saya tidak tahu apakah apa yang dilakukan Anies ini melanggar aturan atau tidak. Tapi ada yang bertanya-tanya, kalau meminjam uang dari bank, bukankah harus ada persetujuan dari DPRD DKI? Saya juga kurang paham soal ini, tapi yang pasti apa yang dilakukan Anies ini adalah keterlaluan. Bukan hanya boros anggaran, tapi juga tidak transparan. Ketika terkuak satu persatu, ternyata memang banyak sekali yang ditutupi hingga membuat banyak orang kaget ketika terbongkar. Pantas saja Anies bungkam ketika ditanya oleh wartawan soal KPK yang mulai mengusut kasus ini. Ada berapa banyak lagi kebobrokan yang tersimpan selama ini? Pantas saja Anies bermanuver mengajak makan malam 7 fraksi, dan tiba-tiba semua sepakat menolak interpelasi. Ada bau busuk yang disimpan dengan rapat selama ini. Kalau seseorang menolak transparan dan tidak mau terbuka, maka ada sesuatu yang janggal. Dan semua bukti terbuka satu persatu. Dengan gampangnya membuat keputusan meminjam uang demi balapan mobil, anggaran dihamburkan dengan cara yang sangat parah seperti ini. Benar kata Anggara tadi, baru kali ini ada seorang gubernur ngutang demi balapan mobil. Pemimpin macam apa yang tega melakukan itu? Program mendesak yang lebih mengena ke masyarakat malah ditaruh belakangan. KPK harus selidiki ini. Memang sudah sepantasnya panggung Formula E ini roboh agar Anies tertampar kalau tindakannya ini akan menuai Kalau tindakannya ini akan menuai karmanya sendiri. Masyarakat harus sering diingatkan bahwa Formula E ini bukti betapa Anies sangat tidak pantas jadi pemimpin. Selama ini dia mengombari janji, tapi kelihatan beda isi dalam dan luar, seakan makin membuktikan kalau dia rela melakukan apapun demi ambisinya sendiri. Parah sekali memang. Bagaimana menurut Anda? Napi pengacau Ali Imran pernah minta izin bom rumah Amin Rais, ditulis oleh Japutra di siwar.com. Narapidana pengacauan atau napiter pada kasus insiden Bali. Ali Imran mengaku bahwa pengacau memang suka kerusuhan dan kekacauan.
Dirinya memperingatkan bahwa jangan beri ruang terhadap pengacau dan radikalis untuk berkembang di Indonesia. Ali Imran memberikan alasan kenapa keberadaan pengacau di Indonesia bisa berkembang, karena kelompok ini ingin membentuk negara Islam. Selain itu, pengacau yang berafiliasi dengan jaringan ISIS dan Al-Qaeda mempunyai tujuan yang sama, yakni jihad fisabilillah. Boleh dibilang Ali Imran adalah seorang pengacau yang memang siap mati demi tegaknya khilafah dan negara Islam. Beberapa aksi yang pernah ia perbuat cukup membuat keamanan di Indonesia terguncang, yang mengakibatkan keresahan dan ketakutan di masyarakat. Namun dengan kesadaran bahwa aksi pengacauan adalah jalan yang salah, Ali akhirnya menyesali perbuatannya dan bersedia membantu kepolisian. Untuk itulah ia sering memberikan seminar ataupun wawancara sebagai narasumber mengenai pengacauan di tanah air. Penjelasannya kadang membuat bulu kuduk merinding terkait pengalaman Ali sebagai pengacau. Ada yang menarik dengan kisah Ali Imran. Baru-baru ini terkuak kabar bahwa Ali Imran pernah meminta izin untuk meledakkan bom di rumah Amin Rais. Hal itu dikatakan oleh Profesor Hermawan Sulistyo, seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Hermawan mengungkapkan pernyataan Ali tersebut ketika ia pertama kali mewawancarai Napiter itu. Ali Imran ingin melakukan tindakan peledakan bom lantaran masih ada orang yang tidak percaya kelompoknya mampu membuat bom. Bahkan, Hermawan sendiri mengatakan Ali hanya orang kecil yang tinggal di daerah miskin wilayah Lamongan, Jawa Timur yang tak mungkin bisa melakukan itu. Dengan jawaban tersebut, Ali memohon agar dirinya diizinkan untuk melakukan demonstrasi membuat bom dan diletakkan di halaman Polda Metro Jaya. Bila belum cukup membuat orang percaya, Ali akan meledakkan buatannya di rumah Amin Rais. Kalau masih kurang Bapak kasih tahu alamat rumahnya Amin Rais, saya mau ledakan di rumahnya, boleh nggak? Supaya orang percaya ini omongannya Ali Imran. Ucap Hermawan berdasarkan perkataan Ali Imran. Saya sih setuju saja apabila ada demonstrasi peledakan bom di rumah Amin Rais jika diizinkan. Apalagi jika dilakukan di rumah Fadlizon yang tidak percaya dengan adanya pengacau di Indonesia. Kalau perlu, mulut busuk Fadlizon disumpal bom agar tidak lagi seenaknya ingin membubarkan Densus 88. Ali Imran akan tersinggung apabila pengacau seperti dirinya dianggap tidak ada, karena selama ini nyawa para jihadis tidak banyak yang melayang. Terlebih juga pengacau dianggap tingkat pendidikannya rendah, karena tidak mungkin bisa membuat bom paling mematikan. Oleh sebab itu, kemarahan Ali kepada Amin Rais wajar, karena Amin meragukan kemampuan Ali Imran CS membuat bom dengan daya ledak tinggi. Padahal menurut Amin, pendidikan mereka hanya sampai setingkat SMA dan sangat tidak mungkin mempelajari hal tersebut. Lalu, pembuat bom mematikan harus memiliki pendidikan setingkat Profesor Yamin. Untung saja, gelar Profesor kakek tua ini sudah dicabut, karena kebodohannya yang hakiki. Bagi saya, semua orang bisa membuat bom apapun tingkat pendidikannya. Merakit ataupun membuat bom bukan sesuatu yang hanya bisa dipelajari di bangku kuliah. Orang akan mampu membuat bom jika ada yang mengajari, memandu, dan membimbing untuk satu maksud dan tujuan tertentu. Tentu, topik yang dibicarakan sangat pas apabila Fadlizon menyimak apa yang dikatakan Profesor Hermawan Sulistyo. Masih ada seorang pengacau yang mampu membuat bom dengan daya ledak sangat dahsyat, bahwa kemudian para jihadis yang tewas maupun yang ditangkap adalah contoh nyata bahwa pengacau ada dan tidak dibuat-buat maupun difabrikasi. Menurut saya, Ali Imran harus memberikan kejutan kepada Fadlizon dengan menunjukkan para napiter berkunjung ke rumahnya. Namun, saya cukup ragu karena pengacau di tanah air adalah sahabat Fadlizon. Terbukti ia rela menjadi juru bicara mereka agar Densus 88 dibubarkan. Lebih jauh, potensi tindakan pengacauan masih ada di sejumlah daerah di Indonesia setelah Taliban menguasai Afghanistan. Para pengacau di tanah air akan mempelajari kesuksesan Taliban merebut pemerintahan Afghanistan yang sah. Meskipun pengacau tanah air sebagian bukan dari pengikut Taliban, setidaknya kelompok pengacau ini sudah menginspirasi sebagai pedoman untuk memperkuat paham radikalisme dan pengacauan di Indonesia. Karena bagi saya, persetan dengan orang-orang yang mengatakan pengacau di Indonesia tidak ada. Merekalah yang harus dicurigai sebagai pengacau itu sendiri. Dan saya masih yakin bahwa siapapun melakukan tindakan pengacauan yang berujung mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, maka Densus 88 akan mengejar, menangkap, serta memburu kelompok pengacau sesuai hukum yang berlaku. Demikian kira-kira kata